Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan kali ini karena saya akan menjelaskan tentang an amalgam of 6A dari destinasi Mentawai. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pertama pengertian umum dari Mentawai, yang kedua ada pengenalan destinasi, beberapa destinasi yang ada di Mentawai, yang ketiga identifikasi 6S dari destinasi-destinasi tersebut. Oke, yang pertama, profil Mentawai. Mentawai adalah sebuah kepulauan yang terletak di Sumatera Barat, Indonesia. Pulau ini terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Siberut, Sipura, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, serta beberapa pulau kecil lainnya. Nah, Kepulauan Mentawai ini terkenal karena keindahan alamnya, ombak yang luar biasa untuk berselancar, dan juga karena budaya unik dari suku asli Mentawai, yakni suku Mentawai. Yang kedua, saya akan menjelaskan aksesibilitas menuju Mentawai. Nah, untuk ke Mentawai sendiri kita harus menaiki pesawat ke Padang, dan dari Padang itu kita harus menaiki transportasi laut. Ada kapal laut dan kapal cepat. Nah, dari kapal laut ini emang terbilang agak lama, yaitu memakan waktu 10-12 jam. Nah, kapal cepat ini memakan waktu lebih cepat, yakni memakan 3-4 jam. Nama kapal itu MV Mentawai Fast untuk rute cepatnya. Oke, berikut ini destinasi-destinasi yang saya pilih untuk destinasi di Mentawai, yakni ada Desa Rorogot, Pulau Nyang-Nyang, Air Terjun Simatobat, Pulau Awera, dan yang terakhir ada Air Terjun Kulkubuk. Yang pertama, Desa Rorogot. Nah, Desa Rorogot itu terletak di hutan pedalaman Pulau Siberut. Kampung Rorogot merupakan desa wisata yang diyakini sebagai tempat tinggal suku asli Mentawai. Nah, ada atraksi apa aja di sana? Yang pertama ada pengalaman eksplor pedalaman hutan Mentawai, yang kedua pengalaman menginap dan berbau dengan aktivitas sehari-hari suku asli Mentawai, yang ketiga ada menyaksikan kesenian tradisional seperti tari turuk, yang keempat adalah mengenal tradisi Sikere, yaitu tradisi setempat suku asli Mentawai. Nah, untuk aksesibilitas ke sana, yaitu setelah wisatawan tiba di Pulau Siberut, yaitu salah satu pulau besar di Kepulauan Mentawai, wisatawan akan menaiki sampan atau perahu panjang sebagai transportasi menuju pedalaman sungai untuk mempercepat aksesibilitas ke lokasi destinasi. Nah, sampan ini sudah dikenakan motor ya, jadi bukan sampan tradisional tapi sampan motor. Nah, setelah menyusuri sungai, wisatawan akan trekking masuk ke pedalaman hutan Mentawai sekitar kurang lebih 1 jam dengan trek yang lumayan menantang nih. Karena di trek itu ada lumpur dan macam-macam lainnya deh, seperti hutan pada umumnya. Oke, aktivitas apa saja yang kita akan dapatkan jika kita berkunjung ke sana? Nah, yang pertama kita bisa fotografi, yang kedua menjelajah tentunya, yang ketiga membuat panah beracun berburu yang diajarkan oleh penduduk setempat, masyarakat setempat, suku Mentawai asli. Kemudian ada membuat sagu, membuat kabit atau celana tradisional terbuat dari pohon baikco. Nah, yang terakhir ada menyaksikan kesenian seperti tadi, tari ya. Nah, amenities apa saja yang sudah tersedia di destinasi tersebut? Nah, pertama ada penyewaan transportasi sampan motor di Desa Rorogot seperti saya bilang tadi. Nah, yang kedua ada homestay rumah adat. Jadi, di destinasi ini sangat wajib atau sangat lumrah untuk menginap di Desa Rorogot tersebut bersama dengan suku Mentawai asli. Nah, ancillary apa saja yang terdapat di sana? Yang pertama ada jasa tour guide warga lokal. Jadi warga lokal juga bisa menjadi tour guide untuk menjelaskan keseharian mereka. Dan yang kedua ada pengelola destinasi wisata, yakni masyarakat setempat. Oke, yang kedua ada Pulau Awera. Nah, Pulau Awera ini merupakan salah satu pulau cantik di Mentawai yang menawarkan keindahan alam bawah laut dan pantai yang sepi belum terjamah. Nah, banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan di pulau ini. Jadi mulai dari snorkeling, diving, atau bersantai di pasir putih yang menawan. Oke, atraksinya sendiri, Pulau Awera ini menawarkan keindahan alam dan kejernihan air serta pasir putih di pantainya. Aksesibilitas Pulau Awera ini, untuk mencapai Pulau Awera dibutuhkan sekitar 10 menit dari kota Tua Pejat di Pulau Sipora. Nah, wisatawan bisa naik perahu lokal untuk sampai ke pulau itu. Nah, kota Tua Pejat itu biasanya kota yang dituju pertama kali jika kita menuju ke Mentawai dari Padang ya. Jadi dari Padang itu menuju ke Tua Pejat dulu, baru habis itu ke pulauan yang lainnya. Oke, ada aktivitas. Aktivitas yang bisa dilakukan selama ada di Pulau Awera itu yakni fotografi, sightseeing atau melihat-lihat sekitar, kano, snorkeling, diving, berenang, berjemur, dan berjalan di sekitar pantai. Nah, amenities apa aja sih yang sudah disediakan atau yang tersedia di dalam Pulau Awera ini? Pertama ada penginapan di pulau, banyak sekali penginapan yang ada di pulau, ada guest house, ada hotel, ada resort. Nah, yang kedua ada penyewaan transportasi laut sekoci atau speedboat untuk akses ke Pulau Awera itu sendiri. Karena Pulau Awera ini terpisah dari pulau utama gitu, jadi
pulau kecil ya. Nah, kemudian ada ancillary. Ancillary di situ ada apa aja? Ada peralatan snorkeling dan peralatan diving tentunya, karena bagian dari aktivitas di Pulau Wera yakni adalah diving dan snorkeling. Oke, yang ketiga, ada Pulau Nyang-Nyang. Oke, Kepulauan Mentawai ini terkenal sebagai salah satu destinasi surfers heaven, yakni spot surfing terbaik dengan level world class-nya dikarenakan ombak yang kuat dan stabil serta kondisi untuk berselancar yang baik. Nah, salah satu destinasi andalan para surfers saat berkunjung ke Mentawai yakni Pulau Nyang-Nyang. Nah, terkenal di mancanegara berkat ombaknya dan disebut sebagai yang terbaik ketiga di dunia. Oke, atraksi apa saja yang ditawarkan di Pulau Nyang-Nyang? Yaitu salah satu spot terbaik di Indonesia untuk berselancar atau surfing, serta kemurnian pasir putih dan birunya air laut di sana. Nah, aksesibilitas untuk ke sana itu bagaimana? Nah, Pulau Nyang-Nyang ini dapat ditempuh menumpang perahu bermotor dari Muara Siberut yang berjarak sekitar 31 km dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Namun, apabila menumpang perahu besar, lama perjalanan dapat mencapai 2 jam. Oke, aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan di Pulau Nyang-Nyang? Yang pertama tentunya adalah surfing, yang kedua ada kano, scuba diving, snorkeling, memancing, fotografi, sightseeing atau melihat-lihat sekitar, berjalan di sekitar pantai, dan terakhir adalah menjemur. Atau berjemur ya, bukan menjemur, mohon maaf. Oke, kemudian ada amenities. Amenities apa saja? Yaitu ada penginapan di sekitar destinasi, terus ada surf camp, dan penyewaan transportasi laut, skoci motor atau speedboat untuk akses ke spot surfingnya. Oke, terakhir ada ancillary. Ancillary dapat berupa penyewaan peralatan surfing ya di surf camp. Oke, next. Untuk destinasi kali ini agak berbeda karena tidak mencakup laut dan sekitarnya. Nah, ada air terjun Kulukubuk. Nah, salah satu objek wisata air terjun yang cukup hits di Kepulauan Mentawai yakni air terjun Kulukubuk yang berada di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan. Wisata air terjun ini tidak hanya diminati oleh pengunjung lokal saat musim libur, namun juga wisatawan mancanegara, terutama peminat wisata trekking atau jalan kaki. Nah, untuk atraksi sendiri itu adalah air terjun yang terletak di tengah hutan. Untuk akses ke sana ini cukup panjang ya, yaitu perjalanan makan waktu sekitar 5 jam dengan menyusuri sungai Raraga menggunakan perahu bermotor atau perjalanan darat. Bisa air, bisa perjalanan darat juga ya. Nah, untuk darat ini menggunakan motor dan lebih cepat, efisien, yaitu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Tapi kondisi jalannya itu lumayan buruk ya, karena belum difasilitasi dengan baik, tapi lebih cepat 1,5 jam. Nah, kemudian setelah sampai di destinasi itu kita harus berjalan melewati jembatan yang lumayan sudah rapuh ya. Oke, aktivitasnya kita bisa fotografi, bisa melihat-lihat atau sightseeing, yang terakhir ada berenang. Untuk amenities sendiri di destinasi sudah tersedia toilet umum dan pos jaga. Untuk ancillary tidak ada fasilitas mendukung di destinasi ini. Oke, yang terakhir ada Simatobat. Air terjun Simatobat atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan air terjun Bungorayu ini merupakan salah satu dari sekian banyak air terjun yang ada di daerah Kepulauan Mentawai. Lebih tepatnya di Pulau Pagai Selatan. Jadi Pulau Pagai Selatan itu tadi seperti yang saya bilang gitu, salah satu pulau besar di Kepulauan Mentawai. Oke, untuk atraksi sendiri yaitu air terjun Simatobat ini memiliki bentuk yang cukup unik ya, karena air terjunnya berbentuk seperti kristal es. Nah, selain itu juga disuguhi panorama flora dan fauna endemik. Nah, seperti hewan bilau dan bokoi, stalaktit dan stalagmit. Jadi bilau dan bokoi ini salah satu hewan khas yang ada di Kepulauan Mentawai, khususnya di Taman Nasional Siberut. Oke, next ada aktivitas. Nah, aktivitasnya kita bisa fotografi, sightseeing atau melihat-lihat. Terus kemudian ada berenang dan mengamati satwa liar itu tadi endemik ya. Kemudian ada amenities. Amenities ada toilet umum dan pos jaga. Nah, yang terakhir ada ancillary. Nah, untuk ancillary sendiri tidak ada fasilitas pendukung di destinasi ini. Oke, paket wisata atau available packages ya yang tersedia untuk Kepulauan Mentawai ini yang saya temukan ada dua macam. Yang pertama ada paket wisata Mentawai 4 hari 3 malam dengan destinasi Desa Rorogot saja. Oke. Nah, paket wisata sudah include ada transportasi, ada akomodasi, makan, kemudian ada tour leader, P3,
standar dan dokumentasi selama kegiatan. Kurang lebih seperti itu. Dan paket wisata ini tidak termasuk biaya ke meeting point, pengeluaran pribadi, kebutuhan dan obat-obatan pribadi, serta tipping guide dan kru. Nah, paket keduanya yaitu Mentawai Island Hopping 3 hari 2 malam. Jadi di dalam paket ini destinasi yang ditawarkan lumayan banyak. Ada Tua Pejat, Pantai Jati, Taman Kima, Pantai Awera, Pantai Aloita, Batu Tongga, dan Pasir Putih. Di paket wisata ini sudah include akomodasi, guide, tiket objek wisata, makan, tiket transportasi, snorkeling gear, asuransi, dan paket wisata ini tidak termasuk tiket pesawat seperti yang tadi, tips untuk sopir dan guide atau kru, pengeluaran pribadi, dan kebutuhan obat-obatan pribadi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai an amalgam of 6A dari destinasi Kepulauan Mentawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.